Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Belajar Bersama. Pada video kali ini kita akan belajar cara ataupun langkah-langkah untuk mendaftar di Canva Creator. Tentunya untuk Canva Creator sendiri telah kita bahas di video sebelumnya, di mana secara singkatnya Canva Creator merupakan salah satu cara untuk menghasilkan uang di Canva dengan cara kita menjadi penyedia ataupun penjual template di Canva itu sendiri. Nah, tentunya teman-teman yang penasaran silahkan simak video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Namun seperti biasa, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk terus menerima video-video terbaru dari channel ini. Nah, yang pertama silahkan teman-teman masuk di Google, kemudian search kreator Canva. Di sini teman-teman boleh menggunakan laptop ataupun Android juga boleh ya. Silahkan teman-teman menggunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, yang pertama kita klik adalah yang bagian atas ini, yaitu kreator Canva. Jadi kita klik yang bagian paling atas ini. Silahkan kita tunggu sampai kita dibawa pada halaman Canva Creator. Nah, seperti ini halaman pertama di Canva Creator itu. Ini halaman untuk pendaftarannya ya. Kalau untuk halaman nanti untuk seperti kita upload itu seperti Canva sendiri atau Canva kontributor sendiri gitu. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan atau yang harus kita ketahui sebelum menjadi Canva Creator itu. Nah, yang pertama di sini ada beberapa rangkuman yang telah dibuat oleh Canva itu sendiri mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar Canva itu sendiri gitu. Nah, misalkan yang pertama, kapan kreator Canva akan tersedia bagi semua orang yang akan membagikan konten mereka di Canva? Nah, untuk saat ini untuk Canva Creator itu masih menggunakan mode beta ya gitu. Tapi walaupun demikian kita akan terus menerima pendapatan melalui penjualan di template melalui Canva Creator gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua yang sering muncul adalah, apakah saya dapat menggunakan elemen gratis ataupun pro? Nah, ini sebenarnya boleh kita menggunakan elemen gratis ataupun yang pro. Kemudian kita boleh mendaftar walaupun kita Canva free ataupun pro, kita boleh sama-sama mendaftar gitu di Canva free, di Canva Creator. Jadi Canva Creator ini nggak harus yang sudah Canva pro ya, diingat gitu. Lalu untuk pemakaian elemennya itu sama-sama boleh, namun yang perlu kita perhatikan di sini, kalau kita menggunakan elemen pro di template kita, maka otomatis nanti yang menggunakan Canva free tidak dapat menggunakan template kita karena elemen yang kita berikan di sana adalah elemen pro gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah saya dapat menggunakan atau menggugah foto dan ilustrasi foto sendiri? Nah, itu juga boleh. Nah, di sini sebenarnya kalau kita sudah menjadi Canva kontributor, kemudian ada elemen yang sudah diterima gitu ya. Jadi di sini melalui template kita ini kita boleh kolaborasi gitu istilahnya dari penggunaan template kita nanti. Apabila ada yang menggunakan, maka kita akan double mendapatkan penghasilan melalui Canva kontributor sama Canva Creator gitu ya, karena kita menggunakan elemen kita sendiri. Nah, untuk hal-hal lain nanti boleh dibaca yang di sini ini ya, yang warna kuning tadi gitu, yang warna biru tadi boleh diklik untuk mengetahui hal-hal lain seputar ilustrasi sendiri. Kemudian berapa banyak yang dapat saya peroleh dari menjual template ini? Nah, ini tentunya kita bertanya ya, berapa pendapatan kita saat kita menjadi Canva Creator ya. Mengenai pembiayaan di Canva Creator itu untuk saat ini memang masih belum diberikan berapa yang pasti, namun yang pastinya sesuai dengan pengalaman teman-teman yang lain juga, setelah saya sharing-sharing memang mendapatkan penghasilan yang tentunya nilainya agak lebih gede memang dari Canva kontributor atau dari penjualan elemen gitu. Itu mengenai pembiayaan di Canva Creator. Jadi teman-teman jangan patah semangat ya, karena di sini belum ada berapa harga yang sudah dipastikan, tapi tentunya di sini kita akan mendapatkan penghasilan ya seperti di Canva Creator sendiri.
Oke, kemudian seberapa cepat template akan ditinjau saat dikirim ke marketplace Canva. Nah, itu seperti di Canva Contributor sendiri ya. Setelah kita upload, nanti kita akan menunggu apakah diterima ataupun ditolak. Demikian juga di Canva Creator. Kalau untuk Canva Creator sendiri, waktu yang diberikan di sini adalah kurang dari 4 minggu gitu ya, untuk waktu masa peninjauan template di Canva Creator. Kemudian jika template saya tidak disetujui, kemudian dapatkah saya mengirimnya kembali untuk marketplace? Nah, di sini tentunya bisa gitu ya. Di sini itu bisa, namun dengan ketentuan atau dengan syarat kita harus mengeditnya dulu gitu. Ini sama juga lah dengan Canva Contributor ya. Kalau misalkan sudah ditolak, kemudian kita mau mengajukan kembali, itu juga boleh, tapi ya dengan catatan kita harus mengedit dulu gitu Canva atau elemen yang sebelumnya kita buat gitu. Kemudian kita mau upload ulang, berarti kita harus mengeditnya dulu gitu ya. Beberapa hal yang harus kita edit sebelum kita upload ulang. Atau seperti biasanya ya yang saya buat, kalaupun saya tidak mengeditnya, setidaknya saya mengubah nama formatnya, kemudian saya sesuaikan metadatanya gitu. Terkadang metadata juga mempengaruhi gitu. Kemudian untuk lebih memahami ya, untuk pedoman desain, kegunaan dan konten yang mau diterima oleh Canva Creator, silahkan teman-teman nanti klik di desain, kegunaan dan konten yang warna biru ini. Silahkan teman-teman klik untuk mengetahui lebih lanjut ya mengenai Canva Creator ini, atau kriteria template yang mau di ACC dan diterima oleh Canva itu sendiri. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara memastikan orang untuk dapat menemukan template saya? Ini masih sama dengan Canva Creator ya. Jadi sebelum kita mengirimkan template kita, maka kita akan perlu memberikan metadatanya nanti. Jadi kita akan diminta untuk memberikan metadatanya. Kemudian di sini seberapa ketat saya harus mengikuti pedoman ketergunaan. Nah, untuk mengetahui ini silakan teman-teman nanti klik yang bagian pedoman ketergunaan. Jadi silakan teman-teman klik ya untuk mematuhi aturan-aturan yang ada di Canva. Kemudian bagaimana cara mendaftarkan minat saya untuk kreator Canva? Nah, yang pertama kita harus mengisi ini ya, Google Form-nya dulu. Ya, seperti yang disampaikan sebelumnya tadi, ini sebenarnya masih tahap pengembangan. Jadi kita harus mendaftarkan melalui Google Form ini dulu, kita isi dulu ya. Ini. Jadi ini yang pertama, nanti teman-teman isi nama teman-teman di sini. Nama teman-teman, kemudian email teman-teman. Emailnya adalah email yang sudah terdaftar di Canva. Dan usahakan yang Canva yang jangan diusahakan, tapi harus email yang teman-teman daftar di Canva Creator ini nanti. Kemudian tinggal di mana gitu ya. Kemudian di sini yang harus kita ingat bahwa di Canva Creator ya, kita harus memberikan atau men-share link portofolio kita gitu. Portofolio seperti apa yang dimaksud di sini, yaitu misalkan teman-teman sudah membuat template melalui Canva, itu harus buat minimal 3 gitu. Kemudian nanti kalau misalkan teman-teman susah untuk, karena yang diminta di sini link ya, berarti kita otomatis harus mengirimnya misalkan di Google Drive dulu. Jadi silahkan teman-teman kirim di Google Drive, buat nama folder gitu ya. Misalkan nama foldernya portofolio. Kemudian nanti teman-teman silahkan ambil linknya, kemudian teman-teman bagikan di link sini gitu. Ya, di sini di share your work with us gitu. Kalau yang ini itu kita tinggal di mana. Kalau opsional ini itu opsi yang lain, teman-teman boleh pakai opsi lain. Untuk mengenai portofolio ini boleh memakai alternatif lain. Misalkan kalau teman-teman merupakan penggiat di sosial media, penggiat maksudnya penggiat melalui desain ya, tapi desain yang teman-teman gunakan adalah desain Canva.
Jadi teman-teman boleh ambil link itu, kemudian teman-teman pakai atau teman-teman tempelkan di sini gitu, supaya nanti bisa ditinjau oleh tim Canva itu sendiri. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman tinggal klik yang kirim ini. Ya, yang kirim ini nanti teman-teman klik saja. Jadi itu otomatis sudah terkirim nanti dan akan ditinjau oleh Canva itu sendiri. Nah, silakan teman-teman isi ya sesuai dengan permintaan pada Google Form. Oke. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sudah silahkan dikirim. Nah, selanjutnya bagaimana cara mendaftar di Canva Creator ya. Maka yang kedua adalah kita akan mendaftar di sini. Jadilah kreator gitu. Jadi silahkan teman-teman klik yang atas ini, yang jadilah kreator. Silahkan diklik, nanti kita akan dimasukkan atau dibawa pada halaman yang baru. Oke, klik saja. Nah, di sini seperti ini template-nya atau tampilannya. Kalau misalkan di sini teman-teman belum mendaftar, maka teman-teman daftarkan diri dulu ya. Di sini yang paling atas ini silahkan daftarkan diri teman-teman dulu kalau misalkan teman-teman belum mendaftar di Canva. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah mendaftar, teman-teman boleh tinggal klik masuk ini gitu. Atau teman-teman juga boleh masuk menggunakan Google, Facebook juga boleh. Atau teman-teman juga boleh masuk lebih dulu di sini boleh. Nanti teman-teman langsung dibawa pada halaman untuk pendaftaran. Nah, seperti di sini. Saya akan masukkan dulu ya email saya. Ini kalau misalkan kita sudah mendaftar sebelumnya ya. Kemudian sandinya silahkan teman-teman buat. Lalu nanti selanjutnya teman-teman tinggal klik masuk ini. Sebentar. Oke, kita klik masuk tadi udah. Nah, di sini teman-teman yang pertama harus tadi mengambil link portofolio teman-teman seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau misalkan teman-teman pegiat di media sosial dengan menggunakan Canva, boleh juga mengambil link Instagram tersebut. Dengan syarat tadi postingan-postingan teman-teman harus mengenai desain-desain di Canva itu sendiri gitu. Karena nanti akan ditinjau. Nah, seperti ini saya udah masukkan di drive ya. Kemudian saya mau ambil linknya dan saya masukkan tadi di pendaftaran ini. Kemudian domisili teman-teman silahkan diisi, disesuaikan. Nah, mungkin teman-teman juga sebagian ada bertanya ya, seperti apa sih template yang mau kita buat gitu, atau portofolionya seperti apa gitu. Itu seperti template yang tersedia di Canva itu sendiri ya. Boleh juga kalau misalkan teman-teman berkreasi boleh, tapi tentunya di sini adalah yang kita buat sendiri. Jangan kita langsung download di Canva kemudian kita jadikan sebagai portofolio kita. Bukan ya, kalau yang namanya portofolio berarti itu kita buat sendiri gitu. Baik itu ukuran Instagram, ukuran konten Instagram, FB, poster dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian silakan klik terapkan. Kalau sudah berarti kita sudah otomatis mendaftar gitu. Nah, setelah kita mendaftar nanti kita akan dikirimkan
email melalui email yang sudah kita daftarkan gitu. Jadi silahkan teman-teman cek email teman-teman masing-masing, karena di situ kita sudah dikirimkan email. Nah, seperti ini. Ini artinya kita sudah mendaftar tapi masih belum diterima ya. Ini terima kasih telah mendaftar. Jika pendaftaran kreator Canva berhasil, Anda akan bergabung dengan kami dalam misi untuk membangun perpustakaan konten terbaik. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita jangan sering-sering cek email, karena kita akan dikonfirmasi kembali melalui email yang sudah kita daftarkan apakah kita diterima atau tidak. Kemudian jika tidak diterima, kita akan mendapatkan kursus atau latihan khusus ya. Itu biasanya sih melalui video saja ya. Nanti orang-orang ini buat kirimkan video, kita tonton gitu. Nah, ada beberapa hal selanjutnya, ada kunjungi pusat bantuan dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman menunggu sampai teman-teman ada balasan email bahwa teman-teman sudah diterima. Dan artinya kalau sudah diterima, teman-teman sudah siap untuk upload karya-karya teman-teman di Canva itu sendiri. Oke teman-teman, itu saja tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dan tentunya sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.